warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ruang lingkup dan tahapan pemeriksaan. Nah, sebelum membahas materi, kita flashback dulu ya. Untuk materi sebelumnya, di mana kita telah belajar tentang pengertian, jenis, dan dasar hukum pemeriksaan pajak. Nah, diharapkan setelah pertemuan minggu kemarin ini memperdalam lagi mengenai pemeriksaan pajak. Nah, kemudian ruang lingkup dan tahapan pemeriksaan pajak ini saling berkaitan sih untuk maksudnya ada kaitannya lah ruang lingkup dan tahapan pemeriksaan pajak ini. Kemudian untuk selanjutnya ruang lingkup. Nah, berdasarkan jenis dan periode pencatatan, ruang lingkup pemeriksaan pajak memiliki cakupan objek pajak pemeriksaan antara lain. Jadi ruang lingkup pemeriksaan pajak itu berdasarkan pada cakupan objek pemeriksaannya. Nah, di sini dibagi dua jenis. Yang pertama berdasarkan jenis pajaknya, yaitu satu jenis pajak, beberapa jenis pajak, kemudian seluruh jenis pajak. Nah, jenis pajak di sini umpamanya yang poin A ini satu jenis pajak, misalnya DJP meriksa jenis pajak PPN. Nah, itu berarti hanya satu jenis pajak PPN itu aja. Jadi lihat kalau surat pemeriksaannya untuk memeriksa PPN, berarti itu mereka harus memeriksa PPN-nya dan tidak boleh memeriksa yang lain. Tapi kalau poin B ini beberapa jenis pajak, nah ini bisa memeriksa PPN, PPh 21, PPh 22, 23, 29, dan ini lebih dari satu ya, lebih dari satu jenis pajak. Kemudian seluruh jenis pajak berarti ya seluruh jenis pajak ini semua pajak yang terdapat pada suatu badan atau orang pribadi, dari PPh 21, PPh 20 sampai 29, kemudian PPN, PPNBM, dan PPh final juga, dan macam-macam. Pokoknya seluruh jenis pajak itu diperiksa. Kemudian berdasarkan periode pencatatan, ini satu masa pajak, beberapa masa pajak, kemudian bagian tahun pajak. Nah, satu masa pajak ini kalau masa kan bulan ya, berarti 1 bulan aja. Kemudian beberapa masa pajak berarti beberapa bulan pajak, punya 2 bulan atau 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, seperti itu. Kalau bagian tahun pajak ini ya pokoknya pertengahan, maksudnya di awal tahun pajak atau di akhir tahun pajak atau di pertengahan tahun pajak, seperti itu. Ini ruang lingkup ya, berdasarkan jenis dan periode pencatatannya. Kemudian ada lagi tahun pajak. Berarti kalau tahun pajak berarti ya 1 tahun pajak. Tahun 2019 berarti ya tahun pajaknya 2019 yang diperiksa. Kemudian slide selanjutnya yaitu tentang kriteria pemeriksaan pajak. Nah, pemeriksaan pajak bisa dilakukan dengan 2 kriteria berdasarkan latar belakang alasan dilakukannya pemeriksaan, yaitu pemeriksaan rutin. Nah, ini udah sedikit dijelaskan di pertemuan sebelumnya ya. Ini pemeriksaan itu ada 2, yaitu pemeriksaan rutin dan pemeriksaan khusus. Di sini pemeriksaan rutin ini dilakukan karena berhubungan dengan pemenuhan hak atau pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak. Untuk contohnya nanti di slide selanjutnya ya. Kemudian pemeriksaan pajak khusus ini dilakukan berdasarkan hasil analisis risiko yang menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan
kewajiban perpajakan, pemeriksaan khusus dijalankan dengan mengacu pada beberapa ketentuan seperti berikut ini. Jadi pemeriksaan khusus ini enggak semaunya Dirjen Pajak sendiri untuk memeriksa secara khusus, tapi ada kriterianya. Nah, kriterianya itu ada yang pertama, berdasarkan analisis risiko yang dibuat berdasarkan profil wajib pajak atau data internal lainnya serta data eksternal. Nah, jadi risiko ini bisa dibuat oleh pegawai pajak itu sendiri atau dari data eksternal. Nah, data eksternal itu dari mana saja? Biasanya dari pihak bank. Nah, itu biasanya kita kan sekarang boleh ya, orang pajak itu mengambil data perbankan di perusahaan. Jadi kalau data internal itu milik Dirjen Pajak itu sendiri, kalau data eksternal yang paling umum yaitu perbankan. Kemudian ruang lingkupnya dapat meliputi satu, beberapa, atau jenis seluruh pajak. Jadi ruang lingkup ya tadi ya, bisa satu atau beberapa atau seluruh jenis pajak. Jadi kalau pemeriksaan khusus ya bisa aja satu jenis pajak, namanya jenis pajak PPN, bisa diperiksa secara khusus. Kemudian pemeriksaannya menggunakan pemeriksaan lapangan. Jadi kalau pemeriksaan khusus ini pemeriksaannya wajib dilakukan di lapangan atau pemeriksaan lapangannya dilakukan di perusahaan. Kemudian lanjut ke kriteria pemeriksaan. Nah, di pertemuan sebelumnya juga dijelaskan tujuan dari pemeriksaan pajak itu salah satunya adalah untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Nah, di sini ada 2 poin ya, yang 2 poin kenapa pemeriksaan ini untuk menguji kepatuhan ini ada 2 poin besarnya ya. Yang pertama harus dilakukan, kemudian yang kedua dapat dilakukan. Nah, jadi yang harus dilakukan ini misalnya yaitu wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak pasal 17B Undang-Undang KUP. Nah, jadi kalau wajib pajak ini lebih bayar dan ingin mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajaknya, maka Dirjen Pajak atau pegawai pajaknya harus melakukan pemeriksaan ke wajib pajak yang mengajukan permohonan tersebut. Jadi umpamanya perusahaan A nih ada lebih bayar 1M misalnya di PPh 29-nya ya, lebih bayar 1M, kemudian wajib pajak itu mengajukan permohonan ke Dirjen Pajak. Nah, sebelum kelebihan pajak itu dibayar oleh negara, maka pihak Dirjen Pajak itu melakukan pemeriksaan terlebih dahulu ke perusahaan tersebut. Apakah laporannya memang betul-betul lebih bayar atau ada manipulasi sehingga pemerintah intinya pemerintah itu nggak mudah, diharapkan tidak memudahkan memberikan uang ke wajib pajak.
atau perusahaan yang mengajukan permohonan, karena kalau prosedurnya mudah maka banyak penyelewengan yang dibuat oleh wajib pajak dengan membuat laporan yang mengalami lebih bayar, dan bisa aja ya. Makanya itu harus dilakukan pemeriksaan. Kemudian untuk yang dapat dilakukan, sebelumnya ya ada yang dapat harus dilakukan ini dilakukan di pemeriksaan lapangan. Nah, untuk yang dapat dilakukan ini ada dua ya, bisa dilakukan dengan pemeriksaan rutin atau pemeriksaan khusus. Nah, kalau harus dilakukan ini ya pemeriksaan ini enggak ada kriteria sih, rutin atau khusus. Kemudian untuk pemeriksaan rutin ini untuk dapat dilakukan ya, ini ada 5 kriteria yang dapat dilakukan, dan pemeriksaan dan merupakan bagian dari pemeriksaan rutin. Kalau nggak diperiksa bagaimana ya, namanya juga dapat dilakukan, berarti juga bisa tidak dapat, juga bisa tidak diperiksa. Jadi ya nggak wajib lah. Kalau yang pertama tadi wajib lah, yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak itu wajib. SPT/LB selain pajak, selain pasal 17D Undang-Undang Kopi. Nah, SPT/LB selain pasal 17D ini, di sini berarti SPT/LB pasal 17 ini dia wajib pajak yang dibayar tapi tidak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan. Jadi beda dengan 17B yang pengembalian kelebihan. Kalau yang poin A ini dia tidak mau untuk mengembalikan, tapi cuma melaporkan bahwa seperti itu. Kemudian wajib pajak telah diberikan pengembalian kelebihan pajak. Nah, setelah menyampaikan SPT/LB-nya, kemudian setelah diperiksa wajib pajak, maka wajib pajak memberikan DP kepada wajib pajak untuk membayar kelebihan pajaknya. Nah, sisa dari DP-nya akan diberikan setelah diperiksa. Kemudian SPT rugi. Nah, jadi kenapa SPT rugi diperiksa? Karena perusahaan yang rugi tidak membayar pajak. Jadi ini kalau nggak keperiksa, ini akan merugikan bagi pendapatan negara, karena bisa saja perusahaan itu mengaku rugi padahal untung, makanya harus diperiksa. Kemudian penggabungan, peleburan, pembakaran, likuidasi, pembubaran, atau akan mengalami harus sama. Jadi semua kriteria ini harus dilaporkan terlebih dahulu ke Dirjen Pajak atau KPP terdekat. Jadi untuk jadi kan pajak ini kan berpengaruh ke penerimaan karya. Jadi untuk memastikan penerimaan negara tidak berkurang, karena kan kalau penggabungan, peleburan, pembakaran bisa saja pajaknya berkurang karena hasilnya di satu perusahaan itu. Jadi ya harus laporan ke Dirjen Pajak. Kemudian pensimpanan perubahan tahun buku. Wajib pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya pembelian tetap. Nah, ini juga harus
sebelum berikutnya saya harus memberikan laporan ke Dirjen Pajak. Setelah diberikan laporan ke Dirjen Pajak atau KPP, maka ini bisa diperiksa atau tidak. Ada dua kriteria ya. Yang pertama, tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT melampaui jangka waktu dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko. Jadi untuk yang pertama ini buat Dirjen Pajak atau KPP memberikan surat teguran kepada wajib pajak, tapi setelah diberi jangka waktu tertentu wajib pajak tidak menyampaikan atau telat menyampaikan, maka hal ini harus dilakukan pemeriksaan khusus. Pemeriksaan khusus ini bisa dilakukan dengan pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan kantor. Kemudian yang terakhir, wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko. Nah, jadi kalau yang pertama itu menyampaikan dan telat, kemudian yang kedua menyampaikan surat pemberitahuan yang terpilih. Jadi wajib pajak siap untuk dilakukan pemeriksaan. Kemudian materi selanjutnya itu tahapan pemeriksaan pajak. Sama seperti pemeriksaan laporan keuangan ya atau auditing ini, pemeriksaan pajak ini terbagi 3 tahapan ya. Yang pertama perencanaan, pemeriksaan lapangan, dan pelaporan. Nah, itu secara umum sama, tapi yang membedakan apa? Membedakan teknisnya dan fokus pemeriksaannya. Kalau audit ke akuntansi, kalau pemeriksaan pajak ya fokus ke perpajakannya. Nah, ini ada 3 ya. Ada 3 tahapan pemeriksaan pajak: persiapan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, dan pelaporan pemeriksaan. Untuk tahapan persiapan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan dan meliputi kegiatan sebagai berikut: mempelajari berkas wajib pajak atau berkas data yang pertama. Yang kedua, menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak. Yang ketiga, mengidentifikasi masalah dan menentukan ruang lingkup pemeriksaan. Yang keempat, menyusun program pemeriksaan dan menentukan dokumen yang akan dipinjam. Yang kelima, menyediakan sarana pemeriksaan. Untuk poin-poinnya akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Nah, yang pertama, mengumpulkan dan mencari berkas wajib pajak. Datanya bisa berupa data internal dan eksternal. Kegiatan mengumpulkan berkas wajib pajak dan berkas data dimulai dengan meminjam berkas dari saksi terkait dan memasukkan data internal yang terdapat di dalam sistem administrasi kantor pajak yang bersangkutan. Nah, jadi data internal ini data wajib pajak yang sudah ada di sistem administrasi kantor pajak. Jadi pemeriksa pajak menghubungi pihak terkait untuk mengambil data wajib pajak yang akan diperiksa. Nah, selain data internal, pemeriksa pajak juga bisa mengambil data yang berasal dari eksternal. Data eksternal itu apa aja? Data eksternal bisa dari koran, media massa, atau laporan bank. Itu bisa ya, dari data internal eksternal. Kemudian yang berikutnya, mengumpulkan dan mempelajari berkas wajib pajak.
Ini lanjutan dari tadi ya. Ini ada sumber data internal, yaitu berupa sistem informasi administrasi, data tunggakan wajib pajak, laporan hasil pemeriksaan terdahulu, serta kertas kerja pemeriksaannya. Kemudian riwayat keberatan banding peninjauan kembali. Nah, semua data internal ini ada di administrasi wajib pajak. Kemudian data eksternal itu dari media massa, media cetak, elektronik, nomor internet, dan bursa efek. Kemudian terakhir juga harusnya masuk perbankan yang tadi belum saya masukkan. Seluruh data dan informasi yang didapat baik itu dari internal maupun eksternal dirangkum dalam bentuk taxpayer profile atau profil wajib pajak. Nah, apa itu taxpayer profile? Taxpayer profile terdiri dari apa aja? Nah, ini dia. Taxpayer profile atau profil wajib pajak ini terdiri dari nama WP, merek dagangannya, kemudian NPWP-nya, kontak personnya siapa, alamat WP-nya di mana, pemegang sahamnya siapa aja, nomor pembukaan PKB-nya berapa, kemudian hubungan istimewa ada atau tidak, kemudian tanggal pembukaan PKB-nya tanggal berapa, pengurusnya siapa, direksi dan komisarisnya, kemudian kode lapangan usaha, KNU, dan lain-lain, dan jenis usahanya atau jasa, dagang, atau industri atau UMKM. Kemudian sub tahapan selanjutnya itu menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak. Untuk data-data berupa laporan keuangan wajib pajak dilakukan analisis kuantitatif ya, seperti angka, bukan kualitasnya, untuk menentukan hal-hal yang harus diperhatikan pada waktu melakukan pemeriksaan serta untuk menentukan beberapa perkiraan buku besar yang diprioritaskan dan atau akan dikembangkan pemeriksaannya. Nah, setelah dilakukan analisis, pemeriksa akan mengetahui pos-pos apa saja yang membutuhkan perhatian khusus dan masalah-masalah apa saja yang mungkin ada pada wajib pajak tersebut. Atas alternatif permasalahan tersebut, pemeriksa harus dapat mengidentifikasi penyebab paling mungkin atas terjadinya masalah tersebut, serta menentukan pos-pos atau rekening apa saja yang berkaitan dengan masalah yang ada. Contohnya kalau pada saat dilakukan analisis kemudian ditemukan masalahnya, umpamanya wajib pajak PPN, ya berarti ya pemeriksa harus melakukan pemeriksaan khusus ke jenis pajak PPN-nya seperti itu. Kemudian menyusun program pemeriksaan dan menentukan dokumen yang akan dipinjam. Tahapan selanjutnya itu program pemeriksaan adalah suatu daftar langkah-langkah pemeriksaan atau pengujian yang dilakukan terhadap objek yang diperiksa. Program pemeriksaan disusun berdasarkan cakupan pemeriksaan dan hasil penelaahan yang diperoleh pada tahap persiapan pemeriksaan sebelumnya. Program pemeriksaan harus merujuk pada identifikasi permasalahan serta cakupan atau ruang lingkup yang telah ditentukan. Nah, sama kayak program audit ya. Program pemeriksaan pajak ini ada juga. Namun kalau program audit kan itu kan ada program audit pemeriksaan kas, program audit pemeriksaan persediaan. Nah, itu fokusnya ke akun ya. Nah, kalau program pemeriksaan perpajakan ini dapat berupa jenis pajaknya atau masa pajak atau tahun pajak seperti itu.
Berdasarkan program pemeriksaan dapat diidentifikasi buku-buku atau catatan yang akan dipinjam kepada wajib pajak. Menyediakan sarana dan prasarana pemeriksaan. Agar pelaksanaan pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar, maka sebelum melakukan pemeriksaan perlu dipersiapkan sarana dan prasarana. Nah, apa saja sarana dan prasarana itu? Di sini Bapak saya ada beberapa sarana dan prasarana ya, yaitu laptop, ATK, uang saku, dan lain-lain. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu pelaksanaan pemeriksaan. Pelaksanaan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksaan dan meliputi memeriksa tempat wajib pajak, kemudian melakukan penilaian atas sistem pengendalian internalnya, memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan, melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen, kemudian melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga, kemudian memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak, dan yang terakhir closing conference. Nah, di tahapan pelaksanaan ini hampir sama lah ya, sama dengan audit. Itu namun yang berbeda cuma fokusnya di pajakan. Tahapnya semua ya, di situ ada konfirmasi, kemudian pemeriksaan atas buku-buku, catatan, dan dokumen-dokumen, kemudian ada pemeriksaan SPI-nya, ya hampir sama audit. Kemudian tahap pelaporan pemeriksaan. Di sini kalau kita bandingkan dengan audit, kalau laporan audit kan itu mengeluarkan laporan akuntan independen. Nah, kalau laporan pemeriksaan pajak itu apa? Nah, ini nanti coba jelaskan. Laporan pemeriksaan pajak merupakan laporan yang dibuat oleh pemeriksa pajak pada akhir pelaksanaan. Pemeriksaan yang merupakan ikhtisar dari penuangan semua hasil tugas pemeriksaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, laporan hasil pemeriksaan merupakan dasar untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atau SKP yang sifatnya terikat hukum yang memiliki pengaruh terhadap wajib pajak maupun pemeriksa pajak. SKP ini ada beberapa macam ya. Ada SKP nihil, lebih bayar, kemudian kurang bayar. Nah, untuk jelasnya kemungkinan akan dijelaskan pada materi berikutnya. Kemudian itu materinya. Kemudian ada kasus ya. Di sini kasus. Bapak saya bacakan. Pada bulan Maret 2020, pemeriksa pajak KPP Natar sedang melakukan pemeriksaan pajak pada PT Abadi Jaya atas SPT rugi untuk tahun pajak 2020 yang dilaksanakan di KPP Natar. Harusnya tahunnya ini 2021 ya. Pada saat pemeriksaannya yaitu bulan Maret 2021 dan tahun pajaknya 2020. Nah, setelah melakukan pemeriksaan selama sebulan, pemeriksa pajak memperluas ke tahun pajak 2019 atau tahun pajak sebelumnya. Dan ternyata PT Abadi sampai saat dilakukan pemeriksaan belum menyampaikan SPT tahun 2019. Nah, setelah mengetahui dan tersebut, pemeriksa pajak memutuskan untuk menambah waktu pemeriksaan. Jadi ini kasusnya pada saat di tengah jalan, ternyata pemeriksa pajak menemukan bahwa SPT tahun 2019 belum dilaporkan. Jadi mereka berinisiatif untuk melakukan pemeriksaan terhadap SPT tahun sebelumnya. Kemudian pertanyaannya, dari kasus tersebut sebutkan jenis-jenis pajak berdasarkan latar belakang dilakukannya pemeriksaan dan berdasarkan tempat pemeriksaannya.
Kemudian pada bulan berapa pemeriksaan pajak selesai melakukan pemeriksaan pajak pada kasus di atas. Oke, cukup sekian materinya. Semoga bisa kalian pahami dan bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.